Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih sampai saat ini Kau masih menyertai kami, Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apapun yang kami alami dalam hidup ini, Kau melihat, dan kami mempunyai iman berjalan bersama Engkau, Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk melewati semuanya itu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus, memberkati kami semua. Pendengar, hamba sendiri Kau pakai, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang taklukkanlah raksasa. Raksasa-raksasa dalam hidup kita itu begitu banyak. Obstacles, kalau bilang seperti itu, ya, menghadang di depan kita. Kita lihat dulu satu firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi adalah kita kuncinya, saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dikatakan di situ berbahagialah. Dari kata aslinya bahasa Yunani itu adalah makarios. Diberkatilah. Jadi diberkatilah orang yang bisa tahan dalam pencobaan ini. Kenapa dikatakan diberkatilah atau berbahagialah demikian seperti itu? Kita bertahan atau kita bisa melewati pencobaan. Ada satu fase yang harus kita lakukan. Memang kita ngerti ada bagian daripada Tuhan yang Maha Kuasa yang menyertai kita. Tapi ada bagian daripada kita itu kita harus lakukan. Sehingga untuk mencapai kebahagiaan itu, untuk mencapai satu berkat itu yang daripada Tuhan itu, harus dilalui sesuatu. Harus kita melakukan sesuatu. Karena seperti kita ketahui hidup kita adalah satu perjuangan. Satu perjuangan yang harus kita lalui semuanya itu. Satu perjuangan itu tidak asal-asalan kita melakukan apapun yang bisa kira-kira kita menjadi pemenang. Tidak, saudara. Dikatakan orang-orang yang mengasihi Dia itu pasti mempunyai satu pegangan dari yang kita kasihi itu, yaitu adalah firman-Nya, saudara. Firman Tuhan itu yang menjadi manual book untuk kita. Sehingga kita berjalan setiap kali kita menghadapi satu raksasa di depan kita itu, ada satu petunjuk bagi kita. Bagaimana kita melalui itu. Supaya kita bisa selalu kuat menghadapi semuanya itu, ada petunjuk, yaitu firman Tuhan, saudara. Ya. Jangan katakan dalam setiap hidup kita bahwa Tuhan, aku yang tidak mampu. Aku yang lemah, Tuhan. Aku tidak yakin. Karena masalahku begitu besar di depan. Yang menggunung seperti itu. Tapi kita harus mengatakan, Tuhan, memang aku ini tidak mampu. Lemah, terbatas. Tapi aku tahu Tuhan, Kau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang bisa melakukan apapun. Bahkan yang mengadakan yang dari tidak ada menjadi ada. Serahkan kepada Tuhan. Supaya kita dapat petunjuk daripada Tuhan demikian itu. Nah ini mengatakan bahwa kalau kita mau mengalami satu perubahan iman kita, adalah yang demikian, saudara. Ubah iman kita seperti itu. Iman kepada Kristus. Mata yang tertuju hanya kepada Kristus. Apapun yang kita alami dalam dunia ini. Bagaimana Tuhan bisa mengangkat kita lebih tinggi lagi? Melewati batu besar itu, raksasa itu, saudara. Kalau kita masih terikat dengan keadaan masa lalu kita. Yang lemah, yang orang mengalami selalu ketakutan, tidak yakin pada diri sendiri. Mengalami satu hal-hal yang selalu dilihat tidak sempurna dalam hidup kita itu. Kita lupa, saudara. Kita membatasi kuasa Tuhan. Kita terlalu melihat diri kita sendiri. Padahal Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tidak terbatas itu. Kita tahu bahwa dalam hidup ini, satu kisah bagaimana kita bisa
mengalahkan raksasa. Kita lihat bahwa di dalam kisah Daud, saudara, di dalam hidupnya, ya, pada waktu dia masih kecil, masih muda, dia diutus oleh bapaknya untuk mengembalakan domba-domba bapaknya. Di dalam ladang pengembalaan itu, seperti kita tahu, begitu banyak masalah yang dialami, begitu banyak tantangan yang dialami. Belum mungkin juga dombanya itu keluar dari kawanan teman-temannya, itu harus dia cari, sudah seperti itu. Dan belum lagi dia ketemu dengan binatang-binatang buas seperti itu. Kan serigala, singa, dari serigala yang lebih kecil, saudara, dia bisa mematahkannya, saudara. Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Singa, bertambah besar lagi. Beruang, saudara, seperti itu ya. Dia bisa mematahkan semua seperti itu. Bahkan dikatakan serigala itu, berapa banyak serigala itu diikat ekornya, saudara, diikat demikian seperti itu. Sampai demikian, saudara. Terakhir, waktu dia menghadapi Goliat, saudara, satu perkataan yang luar biasa dikatakan oleh Daud ini, saudara. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Pada waktu dia menghadapi Goliat, saudara, luar biasa yang dikatakan Daud, saudara, seperti itu. Kita tahu bahwa kisah ini, orang Filistin melihat Daud itu, apa engkau? Masa aku dihadapkan dengan orang seperti ini? Dan sekecil ini? Memangnya aku siapa ini? Goliat mengatakan demikian, saudara. Begitu sombongnya dia itu. Tapi kita lihat apa yang dikatakan Daud, saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang kau tantang itu. Katakan di sini bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hai raksasa hidupku, engkau mengancam, engkau membuat satu keadaanku tidak baik, berusaha untuk merenggut kasihku kepada Tuhanku. Katakan itu bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta. Kita taklukkan itu, saudara. Raksasa-raksasa seperti itu. Jangan melihat hal-hal di belakang kita. Kita tahu bahwa setiap doa kita, orang percaya itu adalah besar kuasanya. Yang penting kita tadi dikatakan bahwa dalam Yakobus 1 ayat 12, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga kita adalah orang yang belajar hidup bagaimana semestinya menurut kehendak Allah. Hidup baik, mengalami satu perubahan iman kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, sehingga kita terbentuk menjadi orang yang mempunyai iman yang lebih baik. Mempunyai satu progres seperti itu. Boleh pada saat ini mungkin di antara kita mengalami satu raksasa di depan kita. Yakinlah, minta kepada Tuhan, doa, bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta. Apapun yang kau perbuat terhadap diriku, terhadap keluargaku, terhadap pekerjaanku, terhadap kesehatanku, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta. Saudaraku, biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita adalah orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sangat lemah, orang-orang yang sangat rentan dengan keadaan dunia ini. Kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Jangan sia-siakan itu. Jangan kurangi sedikit pun kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan adalah ada penyertaan Tuhan. Taklukkanlah raksasa yang menghadang kita bersama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami yang mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Terkadang kami tidak mengerti pada waktu kami membaca firman-Mu.
Pimpin kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang Kau kirimkan pada kami bekerja dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu mengandung janji. Tuhan, pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan dalam hidup, karier, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk pasangan hidup, biarlah berkat Tuhan turun atasmu. Kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat. Serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang dikasih, jikalau ada yang sakit, tumpangkanlah tangan di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan raksasa-raksasa dalam hidup kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, bisa menghubungi nomor di bawah ini.